Horas madihita saluhutna. Horas. Adorang sotapuka perminggota di jabutta ganu. Ima permingguan na paupat tondung trinitatis. Asa tapa hibul maroha doho pikiratta. Martangiang na hohom mahita. Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 510 sian ayat sada saha rodi ayat 2. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni to diporbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Idama au apala au sadiri uso-uso sogot di biru-birukku. Jalaluluakku na sida. Songon pangalului ni parmahan di punguan na ganup ari. Uju di tonga-tonga ni biru-biru na akan nama pari ibana. Suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hupangi dohami tuho. Selehon matuhami todini hasitongan dohot dami. Asa takas hubo tohami nasa lomo ni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita sian buku de nomor 127 ayat 6. Pakai
Tapi gema patik ini debata di hari Minggu sadarion. Imasian patik parjolo dohot lapatan. Patik parjolo. Audo jahuba debatam ninna debatatta dan jadi marakup au bahenummu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikon ubir rohatta jala humolong. Jala upos mida debata asa mida nasana adong ima sahakna atau ngerak mangidu gugu mahita sian tuhatta lahu mangulahon na hobarto patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobarto patik ni amin. Mari dehita sian buku de nomor 600 walu ayat sada sah rudi ayat 2. Jongjong mahita. Tapaserep marohatta manopoti dosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pergugu na suatu dosan jala ama para siroha dang lomoro hamida hamatian ni perdosa mulak manian parjahat itu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham alani ubahin hupangido hami saya sudah ti matoru-torum asa unang mangonai betu hami saya sesama sudido sanami asa mangulu hami di bagasan asini roham saya pergugui mahami asa mergugu hami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosatta songonod dohata ni jahuba unak ko mabiyar ay ahu do siluluhok ko nunga pola hujau guarmu au napunaho hasangapon madi debata na digijang. Amin. Mari mahita sian buku de nomor 434 ayat sada.
Tajahama hatani debata epistel di hari Minggu sadarion sian Rom bidu 15 memukka sian ayat pitu tolo hastu ayat 10 tulu tajahama marsikat soren di baheni masih jakkonan mahamu songon pajakkon ni Kristus dihita bahen hasangapon ni debata ayodo hudok naung gabi pangului dia kana tarsuna do Kristus alani hasitongan di debata laho pahotob baga-baga natu aka oppu na julu alai dipasang akka sipili beguido debata alani asini rohana songon naung tersurat alani ido pujiokkuho di tonga-tonga ni akka sipili begu jale dehonokuma guarmu jala didok dina asing muse marulu-pulu mahamu akka sipili bigu rabdohot bangsona jala dina asing musek puji hamu matuhani sudi hamu akka sipili bigu jala pujion ni saluhut akka bangsoma ibana jala didok si Jesaya do muse adong masugut urak ni si Isai jala hehe mana manggonggomi akka parbigu tu ibana mamakirin akka bangso rap mahita sudi alai gok masih basa-basa debata napuna pakirimoni tuhamu ragam ni halalas ni roha doho dami di bagasan aporsiaon asalam sumuru kamu merpakirimon pinar guguan di porbadia ima sahakna mertua ma akan atau mangihon hatani debata jala nau peopsa amin. Mari dihita siap buku di nomor 120 ayat sada tabba ayat tul. Jongjong mahita. Sai pasada oleh Tuhan akan berseai asa masih holongan sangona pinatikni di bagasan hasitongan hidup pinang hidomi sai padomu kadongan natutusin nondangmi Atong taha tidakkon mahapor siautai songon nahina tidakkon ni dongat tasahapor siaon di sadok portibion rap madok mahita ahu porsea di debata jahuba ido ama pergugu nasuhatu dusan natu mo palangit doho tamu au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinubuhon misi Maria nagabi-gabian siatot di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus na mate terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuba na toru deng ditanom na mula mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata jahuba amanai pergugu na suhatu dosani disima ibana pay mamulak sugut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hato panihalak Kristen akka na badia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na maddok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Mari demahita sian buku di nomor 720
ayat sada sahat rudi ayat 2 laos huhut mapa pungu pilihan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan dan menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu keempat sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dekat Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui di samping banyak dampak-dampak positif, pandemi COVID-19 ini telah memporak-porandakan banyak hal dalam hidup kita. Rencana-rencana kita, harapan-harapan kita, cita-cita kita banyak menjadi berantakan. Ekonomi menurun dengan sangat tajam. Bisnis porak-poranda, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang berubah drastis, bahkan terbalik dari apa yang sebenarnya. Yang tidak kita duga-duga tiba-tiba terjadi.
Dan apa yang akan terjadi selanjutnya kita tidak tahu. Karena cara berbisnis, cara bekerja, cara belajar yang lama tidak bisa lagi dipertahankan. Bentuk pelayanan di gereja yang lama tidak bisa lagi dilakukan. Bahkan tatanan hidup yang lama itu menjadi tidak berlaku sama sekali. Tetapi kita harus hidup dengan tatanan hidup yang baru, yaitu tetap bekerja dengan produktivitas yang maksimum agar ekonomi kita berjalan kembali, tetapi harus tetap menjaga kesehatan kita bersama, yaitu dengan ketat, dengan konsisten menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, jauhi kerumunan, selalu menggunakan masker, rajin cuci tangan, hidup dengan pola hidup yang sehat. Itu sebuah era baru. Itu sebuah tatanan hidup yang baru. Itu sebuah kondisi yang baru yang tidak bisa tidak harus kita jalani berdampingan dengan COVID-19 ini. Saudaraku, tentu semua itu bisa membuat kita menjadi gagap. Membuat kita menjadi takut untuk menjalani masa depan di depan kita. Kita mungkin akan enggan melangkah ke depan. Karena apa yang akan terjadi di masa depan sulit kita prediksi. Kita akan bertanya bagaimana ke depan ini. Saudaraku, dalam situasi seperti itulah firman Tuhan hari ini menyapa kita untuk memberi kita sebuah pegangan. Memberikan kita arah, memberikan kita jaminan yang kuat. Karena yang kita hadapi sekarang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Abram di dalam Nats ini. Dia dipanggil Tuhan memasuki sebuah era baru. Dan dia harus meninggalkan masa lalunya, harus meninggalkan kemapanannya di tanah kelahirannya, di tanah Ur Kasdim, di tanah Haran. Dan dia harus berangkat ke sebuah negeri antah berantah yang dia sama sekali tidak tahu di mana itu dan bagaimana dan apa yang akan terjadi di sana. Tetapi saudaraku, ini yang sangat perlu. Dia mau berangkat dengan langkah yang pasti, dengan langkah yang mantap tanpa ragu sedikit pun. Dan dia tiba di sana dengan selamat dan hidupnya penuh dengan kesuksesan. Pertanyaannya, apa kuncinya? Di mana kunci suksesnya? Itu yang kita perlu pelajari dari sapaan firman Tuhan hari ini untuk kita jadikan menjadi pegangan dan terutama untuk kita lakukan agar sama dengan Abraham kita bisa sukses dan mantap melangkah ke era baru ke depan yang sangat-sangat tidak kita ketahui ini. Apa itu? Yang pertama, saudaraku, mari masukilah era baru dengan mengandalkan firman Tuhan. Kita cermati ayat 1. Lihat. Bukan Abram yang ingin pergi. Bukan. Tetapi dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram berangkat bukan karena keinginannya sendiri. Bukan karena hidupnya sudah luntang-lantung di Haran. Bukan. Tetapi dia berangkat karena ada suruhan, ada perintah dari Tuhan. Ada firman Tuhan yang disampaikan kepada dia. Walaupun dia belum tahu entah kemana. Seperti membeli kucing dalam karung. Tetapi Abram berangkat dengan langkah yang mantap tanpa keraguan. Mengapa? Karena yang berfirman itu adalah Allah. Yang menyuruh dia berangkat itu bukan firman bapaknya atau opungnya, tetapi firman Allah. Dan dia sangat meyakini Allah yang mengatur, bahkan yang menentukan masa depan setiap orang di dunia ini. Keyakinan atas firman Allah itulah yang membuat dia mau menyerahkan seluruh masa depannya ke tangan Tuhan saja. Dan itu yang membuat dia bisa melangkah dengan pasti, melangkah dengan mantap, memasuki masa depan yang serba tidak diketahuinya itu. Saudaraku, firman Tuhan membuat kita bisa melangkah dalam kepastian, menapaki perjalanan yang penuh ketidakpastian. Mengapa? Karena arah yang ditunjukkan oleh firman Tuhan adalah arah yang pasti dan pasti benar
tanpa kesesatan, dangadok kaliluon, tanpa bias, tidak ada melenceng sedikit pun. Saudaraku, karena itu bila bagimu sekarang masa depanmu sangat kabur, membuat saudara enggan atau gagap atau takut melangkah ke masa depan, mari saudaraku, percayalah pada Tuhan, pada firman Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan siapapun. Firman Tuhan tidak pernah berdusta. Tetapi firman Tuhan adalah amin dan pasti. Karena itu saudaraku, pegang erat-erat, pedomi firman Tuhan itu. Bila selama ini saudara ada di antara kita yang masih ragu-ragu tentang firman Tuhan, tetapi hari ini mari teladanilah Abraham, maka Tuhan akan membuat semuanya menjadi sukses dan menjadi terberkati. Sudah banyak orang Kristen yang mengalami hal seperti itu. Dan untuk lebih meyakinkan saudara tentang kebenaran firman Tuhan ini, nanti baca di Mazmur pasal 119, agak panjang memang. Tetapi di sana kita melihat bagaimana hebatnya firman Tuhan itu mengarahkan kita, memberi kita kekuatan yang pasti. Itu yang pertama. Yang kedua selanjutnya saudaraku, kita juga harus mau meninggalkan yang di belakang kita. Lihat, Tuhan berkata kepada Abraham di ayat 1, pergilah dari ke. Dan Abraham mau pergi. Abraham mau pergi. Dia meninggalkan semua yang dia miliki, semua kemapanannya, semua kenangan masa lalunya, semua yang pernah dia alaminya di tempatnya yang lama. Dia tinggalkan semua dan dia mau berangkat ke tempat yang baru yang dikatakan oleh Tuhan. Dia tinggalkan Harannya, dia tinggalkan tanah Urnya, dia tinggalkan rumah bapaknya, dan dia sekarang berangkat menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada dia. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin nggak tahu saya, mungkin ini yang disebut anak-anak muda sekarang dengan move on-nya, harus mau move on begitu ya. Demikian juga dengan kita saudaraku. Kita harus mau bergerak keluar dari segala kegamangan kita, keluar dari semua ketakutan kita, keluar dari masa lalu akibat COVID-19 ini. Biarlah seluruhnya kesulitan-kesulitan akibat COVID-19 ini menjadi suruhan Tuhan bagi kita untuk segera berangkat mengikuti perintah dan jalan Tuhan. Jangan pernah membiarkan semua kesakitan-kesakitan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini membuatmu menjadi terkubur, terbenam, atau terpuruk. Jangan. Tetapi mari dengarkan suruhan Tuhan. Pergilah dari tanah Urmu, dari masa lalumu, dari kesakitan akibat COVID-19mu, dari masa lalumu. Mari berangkatlah. Kemana kita harus berangkat? Yaitu ke situasi baru, ke kondisi baru yang ingat saudaraku, Tuhan telah menyediakan tanah perjanjian bagi kita masing-masing di masa depan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bangkitlah, bergerak maju tanpa berdebat dengan Tuhan, tetapi percaya sepenuhnya, berserah di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Ingat, Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan bagi siapa saja yang mengasihi, di Roma 8 ayat 23. Karena itu mari bangkitlah, ikuti suruhan Tuhan. Tanah perjanjian sudah tersedia bagimu. Sekarang yang terakhir saudaraku, setelah Abraham mau berangkat mematuhi perintah Tuhan, benar saudaraku, semua janji itu, apa yang dijanjikan Tuhan benar-benar diwujudkan, direalisasikan pada Abraham. Terutama apa yang disebutkan di ayat 2 dan ayat 3. Dia bukan hanya tiba di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, tetapi dia sangat-sangat diberkati.
Dalam hal materi, dia termasuk orang yang paling kaya dan paling terhormat serta paling disegani pada zamannya itu. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah dia menjadi bapa orang percaya. Dialah yang menjadi patron, model bagi setiap orang-orang yang mau percaya. Dan berkat yang paling utama adalah keturunannya lah yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan, yaitu Israel. Dan puncaknya dari keturunan Abraham lah dilahirkan oleh Roh Kudus Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang dikatakan di ayat 3b. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Dari keturunan Abraham, Allah memberikan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi seluruh bangsa di dunia ini. Sekarang apa artinya itu bagi kita sekarang? Artinya bila kita sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita pun harus mau menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mau menjadi saluran berkat dari Tuhan bagi orang-orang lain, bahkan bagi dunia. Melalui kita, Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kita. Kita percaya, saudaraku, Tuhan akan memberkati kita di masa depan. Akan memberkati bisnis kita, memberkati usaha kita, memberkati keluarga kita, memberkati anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, yang takut akan Tuhan dan yang berhasil. Akan memberkati studi-studi kita, akan memberkati karir-karir kita, akan memberkati kesehatan kita. Teruslah berharap untuk itu. Karena Allah kita adalah Allah yang penuh berkat dan penuh kasih setia. Tetapi ingat, saudaraku, Tuhan akan memberkati kita agar melalui kita berkat-berkatnya tersalur kepada orang lain. Kita diberkati bukan hanya untuk diri kita dan lao homol-homolotai, tetapi supaya kita menjadi saluran dari Allah untuk orang lain. Dalam keadaan sekarang, saudaraku, ketika banyak teman-teman kita yang mengalami dampak negatif dari corona ini, ketika banyak orang yang bingung, ketika banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, mari, siapapun kita, semuanya berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan bisa menjadi berkat bila kita benar-benar mau mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pakai maskermu bila keluar dari rumah. Jaga jarak dengan sesamamu. Patuhi semua. Adaptasi kebiasaan baru. Dengan cara itu, saudaraku, kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lalu sekarang gunakan ilmumu. Gunakan talentamu, gunakan hartamu, gunakan apa yang ada padamu untuk menolong orang lain, untuk menolong gereja-gerejamu, untuk menyelenggarakan pelayanan yang lebih baik, yang lebih cocok di zaman pandemi ini. Gunakan semua talentamu, gunakan berkat yang Tuhan berikan kepadamu untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus, sehingga orang lain memperoleh keselamatan. Melalui firman Tuhan yang kamu sebarkan, orang lain menjadi selamat. Dan bila demikian, pasti Tuhan akan melimpahi kita dengan berkat yang luar biasa lagi. Karena itu, diberkati agar kita menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kami jaminan ketika kami gamang, takut, enggan, mau menapaki masa depan yang kami semakin tidak tahu akibat virus corona ini. Tetapi firman-Mu hari ini memberi kami pegangan yang kuat. Kami akan melangkah dengan firman-Mu. Kami akan mau berangkat karena Engkaulah yang berfirman kepada kami. Karena itu Tuhan, biarlah mulai hari ini kami hanya mau mengandalkan firman-Mu.
Dan kami hanya mau melangkah ke depan hanya beserta dengan Engkau. Seluruhnya hidup kami, masa depan kami hanya pertaruhkan ke tangan Tuhan. Karena kami mengenal Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada janji-Mu yang tidak Engkau tepati. Semua janji-janji-Mu pasti Engkau wujudkan bagi kami. Rancangan-Mu, rancangan damai sejahtera, pasti akan Tuhan berikan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami tidak takut melangkah ke depan. Karena kami punya Allah yang setia dan penuh kasih karunia. Dan biarlah Tuhan, bila Tuhan sudah memberikan kami berkat-berkat yang luar biasa, Tuhan, dorong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Pasti Tuhan telah memberikan kami talenta, kemampuan, harta, walaupun sedikit atau banyak. Tetapi mari Tuhan tolong kami, supaya kami mau memberikan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terutama dalam keadaan sekarang. Banyak orang teman-teman kami yang mengalami kesulitan. Gerejamu juga kesulitan melakukan bentuk pelayanan yang cocok di zaman pandemi ini. Biarlah semua kami mau memberikan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berikan supaya menjadi berkat bagi semua orang. Berkatilah Tuhan bangsa dan negara kami. Banyak hal yang harus dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami. Karena itu berkati mereka semua Tuhan. Berikan hikmat. Tuhan, berkati seluruh warga jemaat. Berikan mereka hikmat untuk menjalani era baru ini. Biarlah kami semua tak menjadi orang yang berdisiplin, karena kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dengan konsisten, dengan sukarela, dengan bertanggung jawab, melakukan pola hidup baru, mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih. Berkati mereka yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah, membuang seluruh sakit, penyakit dari tubuh mereka. Yang berulang tahun, kiranya Tuhan memberkati. Banyak pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan. Tuhan bantu mereka, agar mereka juga bisa menjadi berkat-Mu bagi karyawan-karyawan mereka. Terima kasih, para guru juga berkati untuk mengajar anak-anaknya dengan cara yang baru. Demikian juga dengan orang-orang tua, berkati mereka agar mereka juga bisa menemani anak-anaknya di rumah, belajar dari rumah. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya Engkau andalan kami untuk menapaki masa depan. Di dalam Engkau kami memiliki masa depan yang ceria, yang pasti, yang akan berakhir pada sukacita besar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tapasahat mapiliata huhut mahita marede sian nomor 710 onom ayat sada dohot ayat 2. Yesus
Tangya ko mapiliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na ding kadohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulhok karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalaputad hami godang ni silehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tu todim. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.